Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Nora Saukina dengan NIM 210602110001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangsa Arab sebelum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Secara etimologi, kata Arab berasal dari kata arabah yang berarti bergoyang atau mudah berguncang. Kata arabah berubah menjadi kata i'rab dalam tata bahasa Arab atau nahwu syaraf yang merupakan sistem peradaban bentuk kata sesuai penggunaannya. Misalnya, a'rabah, ya'rabu, ya'rab. Oleh karena itu, disebut bangsa Arab karena memiliki temperamen yang panas dan emosi yang labil. Kondisi pranata sosial bangsa Arab sebelum dan awal kelahiran Islam sering dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal tersebut bukan karena mereka bodoh secara makna, akan tetapi kebodohan yang lebih kepada hal-hal teologi, yaitu ketidaktahuan akan agama. Dalam Islam, jahiliyah berarti ketidaktahuan akan petunjuk Tuhan. Keadaan tersebut merujuk kepada kondisi bangsa pra-Islam sebelum diutusnya Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenyataan mereka dalam kesesatan sebelum diutusnya Rasulullah, menurut Abu Dinata, bahwa tidak hanya bersifat normatif teologis, yaitu ajaran yang harus diyakini adanya dan tidak boleh ditolak, melainkan diperkuat oleh fakta sejarah. Kesesatan tersebut dapat terlihat dalam bidang agama, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dalam hal ini, saya akan membahas 3 topik bahasan. Yang pertama, situasi sosial budaya masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Yang kedua, sistem perekonomian masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Dan yang ketiga, agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Topik pembahasan yang pertama yaitu situasi sosial budaya masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Bangsa Arab dikategorikan sebagai bangsa yang berpindah-pindah atau nomaden, yang termasuk dalam rumpun bangsa Caucasoid dalam subras. Mediterranean yang meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Menurut Ahmad Amin dalam buku Fajar al-Islam, bangsa Arab dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Arab Baidah. Arab Baidah adalah suku bangsa Arab yang telah punah. Yang kedua, Arab Aribah. Arab Aribah adalah penduduk yang meliputi suku Qatan. Arab Aribah juga disebut sebagai Arab Qataniyah, yang bernenek moyang pada Qatan. Atau bisa disebut dengan Yamaniyah karena mereka tinggal di kota Yaman. Yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah atau bisa disebut Albaniyah yang berkembang menjadi 2 suku besar, yaitu Kabi'ah dan Mudhar. Dari Kabi'ah muncul kabilah Asad dan kabilah Wail. Kabilah Wail bercabang menjadi suku Bakar dan Taglab. Suku Mudhar bercabang menjadi kabilah Qais Ailan yang menurunkan marga Hawazin, Sulaiman, dan kabilah Tamim. Dari aspek kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam sampai dengan awal kehadiran Islam, terkenal dengan zaman jahiliyah. Menurut Hariswadi yang dikutip oleh Ibu Ratu Suntia, ungkapan jahiliyah mempunyai implikasi tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Sedangkan menurut syariat Islam, jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk Tuhan. Pada zaman jahiliyah, masyarakat identik dengan sosial yang buruk. Masyarakat hidup dengan segala perbuatan buruknya dan sama sekali tidak masuk akal. Dalam kitab Nurul Yakin disebutkan bahwa orang Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai kebiasaan membunuh anak laki-lakinya karena takut miskin dan kelaparan. Dan mereka juga mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut malu dan celaan. Kondisi sosial pada zaman jahiliyah terbagi menjadi beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Masyarakat dari keluarga bangsawan sangat diprioritaskan, dan mereka memiliki otoritas dan pendapat yang harus didengar. Berbeda dengan masyarakat dari keluarga kalangan bawah, mereka tidak memiliki hak apapun dan mereka hanya dijadikan budak. Menurut Mustafa Sa'id Al-Khin dalam buku Dirasat Tarikhiyat fi al-Fiqh wa Usuli wal Ijtihad allati zaharat fima yang dikutip oleh Jaih Mubarak, menegaskan bahwa bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Dalam perkawinan, mereka mengenal berbagai macam perkawinan. Di antaranya, macam-macam perkawinan pada masa pra-Islam, yaitu istibdho. Istibdho yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia, atau memiliki kelebihan seperti keberanian dan kecerdasan. Yang kedua yaitu poliandri. Poliandri yaitu beberapa laki-laki berjima dengan seorang perempuan. Maqtu yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Selanjutnya yang keempat yaitu badal. Badal yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan hubungan seks dan menghindari kebosanan. Dan yang kelima yaitu silghar. Silghar yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar. Hidup yang tidak beraturan inilah yang menghasilkan kebebasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, sehingga terjadilah pernikahan yang merugikan kaum wanita tanpa ikatan dan hukum. Topik pembahasan yang kedua yaitu sistem perekonomian masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Pada masa pra-Islam, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan Jazirah Arab pada waktu itu merupakan daerah yang terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara negeri Syam dan Samudra Hindia. Maka sebagai tempat singgah para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju pusat perniagaan. Hal ini dikarenakan letak geografis Makkah yang sangat strategis. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran menggambarkan kota Makkah sebagai pusat peradaban. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran tersebut, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Bakkah, yakni Makkah yang diberkahi dengan kebajikan duniawi maupun ukhrawi secara berkesinambungan dan tiada terputus, dan menjadi petunjuk sebagai kiblat dan pusat kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara berdagang bangsa Arab menurut Heri Sudarsono ada 3. Yang pertama, pengelompokan perjalanan perdagangan. Pengelompokan perjalanan perdagangan dijelaskan bahwa 4 putra Abdul Manaf atau pemimpin suku Quraisy yang ditunjuk memimpin perjalanan besar pedagang Hashim memimpin ke negeri Syam. Abdul Syam memimpin khalifah ke negeri Abbasiyah. Kemudian Abdul Muthalib memimpin khalifah ke negeri Yaman. Dan yang terakhir yaitu Naufal memimpin perjalanan khalifah ke negeri Persia. Yang kedua, perdagangan yang dilakukan dengan cara berombongan atau kafilah. Perdagangan yang dilakukan dengan cara berombongan atau kafilah dijelaskan bahwa masyarakat Arab, terutama suku Quraisy, dikenal sebagai pedagang tangguh.
Mereka sering mengadakan perjalanan dagang ke luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu cara pengaturan waktu perjalanan perdagangan. Cara pengaturan waktu perjalanan perdagangan di sini dijelaskan bahwa bangsa Quraisy melakukan perjalanan perdagangan pada 2 musim, yaitu pada musim panas untuk perjalanan ke negeri Syam, sedangkan musim dingin untuk perjalanan ke negeri Yaman. Dalam hal ini, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Topik pembahasan yang ketiga yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Bangsa Arab termasuk bangsa yang banyak memeluk agama. Mayoritas penduduknya memeluk agama paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala. Berhala-berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah. Berhala yang paling istimewa adalah Hubal, yang dianggap sebagai dewa terbesar dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Lata, dewa tertua, terletak di Taif. Berhala Uzza terletak di Hijaz dan kedudukannya di bawah Hubal. Dan berhala Manat yang terletak di Yastrib. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik buruk mereka. Agama lain yang dianut pada sedia kala oleh kaum minoritas yaitu agama monoitisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi dalam kepercayaan yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran ketuhanan mereka, sehingga mereka membuat berhala-berhala untuk disembah. Berhala di sini merupakan objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia. Mereka melakukan aturan yang batil dan rusak. Hal tersebut diikuti oleh kelompok orang-orang bodoh, sehingga sebagian besar mereka menyembah berhala, menggantinya dari agama Ibrahim yang hanif, yakni beriman kepada Allah, kepada penyembahan berhala. Ada beberapa tradisi umat Islam yang sama dengan tradisi Arab pra-Islam. Ada yang diperbaiki, diganti, dan dikurangi. Hal ini menurut sejarah, karena orang-orang Arab ada yang melestarikan beberapa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena fitrah, maka banyak terjadi penyimpangan dari aslinya. Selain menyembah berhala, orang Arab pada masa itu juga menyembah dewa-dewa. Dewa yang mereka yakini benar-benar ada keberadaannya, seperti dewa-dewa masyarakat Makkah dan Madinah, yakni Lata dan Uzza. Kepercayaan mereka menyembah dewa-dewa adalah salah satu dari sekian kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Hal ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian dari tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah. Selain kepercayaan-kepercayaan tersebut, kepercayaan paganisme, keyakinan terhadap tahayul dan kafarat juga menjadi perilaku beragama mayoritas masyarakat Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Mereka sangat mempercayai perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Di samping itu, mereka juga melakukan tiaroh sendiri atau meramal nasib dengan sesuatu. Ada kalanya mereka mengundi nasib dengan azlam atau anak panah tanpa bulu. Sebelum ada beberapa agama dan keyakinan yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Jazirah Arab, di antaranya yaitu Yahudi,
Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah. Itulah agama-agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Jika dianalisis, nenek moyang bangsa Arab sebelum Islam memeluk agama Nabi Ibrahim yang mengajarkan ketauhidan. Namun, seiring berjalannya waktu, lambat laun ajaran tersebut akhirnya punah. Kepercayaan masyarakat pra-Islam terhadap agama paganisme, Yahudi, dan Majusi sangat kuat, sehingga saat Islam datang belakangan, masyarakat Arab secara umum menentang keras kehadiran agama baru yang akan merusak tatanan agama yang sudah lama diyakini oleh kakek nenek moyang terdahulu. Sekian penjelasan materi dari saya tentang bangsa Arab sebelum Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan dan tutur kata. Jika terdapat pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.